Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Senin 25 Agustus 2025, hari yang cukup menarik. IHSG ikut kena dampak dari global juga, ikut-ikutan loncat, tapi closingnya Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kritik atau apapun saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, itu gratis. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram publiknya cuan saham, bisa. Cara tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram. Itu teman-teman tinggal klik, tinggal join, akan nanti masuk ke grup CCS public. Itu yang free, sesekali kita akan ada discuss, sesekali ada view, stock pick, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman bisa buka YouTube cuan saham, lalu di halaman muka ini ada video pendaftaran grup premium cuan saham. Teman-teman tinggal simak infonya aja untuk grup premiumnya, itu sekitar 5-6 menit ada di video ini, semuanya sudah jelas. Dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Jadi di buka YouTube cuan saham, klik video yang di halaman muka ini, pendaftaran grup premium cuan saham, lalu klik video link Google Form yang ada di deskripsinya, yaitu Google Form pendaftaran grup premium cuan saham. Grupnya jelas akan lebih intensif, baik dari discuss, stock pick, view, dan lain sebagainya. Akan ada weekly Zoom meeting juga, itu untuk discuss antar member. Dan ya, silakan bagi yang pengen bergabung, silakan tinggal cek dan mendaftar melalui Google Form yang ada di video pendaftaran grup premium cuan saham. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,87%. Candlenya tidak terlalu solid ya, sempat ada gap up. Dan ya, kalau saya bilang ini juga dampak dari global sih. Jadi kalau intinya kalau sedikit saya mengikuti ya, global itu US mau cut rate lah, mau potong suku bunga. Change-nya semakin besar di bulan September, dan jelas itu menyebabkan bursa sana loncat, kripto loncat, dan IHSG pun kena dampak juga. Saya pengen membahas secara simple dan mudah ya, kenapa kok ketika cut rates itu dampaknya bagus ya, karena simpelnya gini, suku bunga itu kan instrumen dari moneter ya, jadi kan ada fiskal itu pemerintah, moneter itu bank sentral. Instrumen dari bank sentral moneter itu untuk mengkontrol inflasi itu adalah dengan suku bunga ya. Jadi ketika deflasi atau inflasinya rendah atau terjadi deflasi, biar tidak deflasi gimana caranya? Suku bunganya diturunin. Suku bunganya diturunin. Yang biar uang-uang itu pada beredar dan lain sebagainya. Tapi ketika inflasi itu berlanjut, alias harga-harga itu pada naik karena uang beredar itu banyak, cara menurunkannya inflasi adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Ya, ketika suku bunga itu dinaikkan, orang-orang itu pada cenderung yang pertama saving, menabung. Ya, kalau teman-teman perhatikan lah, sekarang deposito sudah pada mulai menarik, terus juga obligasi juga rates-nya bagus dan lain sebagainya. Itu dampak dari suku bunga kemarin yang tinggi ketika naik terus ya. Dari zaman Covid itu kan kita diguyur likuiditas banyak, suku bunga rendah. Itu karena habis Covid ya, menggenjot ekonomi. Tapi setelah Covid itu kan semuanya kan pada ditarik lagi. Suku bunga dinaikkan dan ya likuiditas pada berkurang. Bahkan sekarang pemerintah pun pada saving juga untuk pembelanjaan. Itu padahal salah satu komponen dari ekonomi makro, belanja pemerintah itu. Nah, yang terjadi apa? Di dunia real itu likuiditas seret, uang itu sedikit. Teman-teman yang punya latar belakang usaha pasti kerasa yang namanya likuiditas itu sekarang susah, jualan itu susah, intinya semua pada efisiensi lah, pada menahan diri untuk spending, seperti itu. Nah, itu menyebabkan inflasi itu terkontrol, atau at least peredaran uang itu terkontrol karena suku bunganya naik. Orang-orang pada nabung, simpelnya kayak gitu. Orang-orang pada nabung, masuk ke deposito, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, cuma itu juga
hal yang kurang bagus juga ya, karena pasti ada dampak negatifnya. Nah, saat ini suku bunga ini mau diturunkan. Indonesia sebenarnya sudah duluan ya. Kemarin suku bunga kita turun, dan ya ini sebenarnya ke yang dampak global. Tuh, US tuh mau menurunkan suku bunga, dan ya efeknya kan lebih masif karena itu US ya. Tuh likuiditas dari global tuh bahkan lebih banyak, ada yang lari ke kripto, lari ke gold, lari ke emerging market dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan itu pasti akan membuat sektor real itu bergairah ya, karena uang banyak, orang-orang jadi pada konsumtif, duit itu gampang. Simpelnya ya kayak tahun 2021 lah, 2021 2022 itu ketika likuiditas itu banyak banget ya. Yang paling kerasa apa? Promo ya, promo-promo Tokopedia, promo-promo Shopee, promo-promo Gojek, Grab, GrabFood dan lain sebagainya, itu kan pada gila-gilaan itu. Saya masih ingat lah, itu Shopee Food awal-awal launching ya, bahkan bisa 0 rupiah. Jadi pesan makan itu udah ongkirnya gratis, makanannya gratis. Kenapa ya? Karena likuiditas melimpah, mereka berani bakar duit, investor pada jor-joran. Ya kira-kira seperti itulah penjelasannya. Cuman ya ketika itu uang terlalu banyak beredar ya nggak bagus juga, makanya ditarik lagi seperti itu. Nah, ketika US menurunkan suku bunga, itu akan berdampak besar bagi semua negara, bahkan nggak cuma US doang ya, termasuk emerging market, negara-negara maju dan lain sebagainya. Karena itu kan kiblatnya apa ya? Ya kiblatnya ekonomi dunia lah saat ini itu kan masih US, belum Cina ya. Cina masih yang kedua. Dan ya itu sangat berdampak. Apalagi dolar itu kan juga mata uang yang sangat kuat ya, kuat secara impact gitu. Hampir semua negara itu cadangan devisanya kan dalam bentuk dolar. Jadi ya itu dampaknya sangat masif lah. Turun berapa 0, berapa persen itu. Seperti itu. Dan ya itu tadi, ketika suku bunga turun, likuiditas akan melimpah seperti itu. Cuman ada suatu penelitian juga di mana ketika suku bunga itu turun, malah market itu akan crash. Sebenarnya kalau saya bilang ya itu kecenderungan karena ada yang namanya price in ya. Jadi gini teman-teman, kita investasi itu kan membeli masa depan ya. Jadi kita analis, kita menganalisa ke depan dia bakal seperti ini, maka kita beli seperti itu. Dalam investasi ketika kita beli, ketika sudah price in pasti terlambat ya. Misalkan contoh, berita udah keluar, makanya sering banget kayak yang namanya berita udah keluar, laba bersihnya naik 1000 kali lipat, habis itu malah harga turun. Nah itu kan kira-kira sama kayak suku bunga tadi ya, katalisnya. Jadi misalkan contoh, saham diem-diem naik. Simpelnya apalah, misalkan PACK itu naik. Di pucuk keluar beritanya, dia diakuisisi atau berubah core bisnisnya atau diakuisisi, saya lupa. Terus sekarang apa? Yang terjadi sahamnya sekarang turun gitu. Karena sudah apa ya? Bahasanya sudah sell on news lah, atau kalau dari katalis ya sudah price in gitu. Atau misalkan saham apa gitu, dia naik sampai kena target, habis itu keluar laporan keuangannya cakep dan lain sebagainya. Setelah itu dia turun kayak gitu. Nah, saya juga melihat diskusi ya, ketika suku bunganya itu turun, sudah saatnya turun market itu. Nah, karena apa? Ya, itu sudah price in gitu. Jadi kalau kita ditanya, kenapa IHSG saat ini rally ya? Karena memang ekspektasinya suku bunga akan turun. Ketika suku bunga itu turun, ya harga sudah price in, yang terjadi ya koreksi kayak gitu. Jadi memang seninya investasi itu kita harus bisa melihat masa depan. Dan sebenarnya itu bisa kebaca kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai analisa fundamental, makro, semua itu bisa dilihat ya. Ada yang namanya future value, bisa hitung pakai discounted cash flow dan lain sebagainya. Seperti itu. Misalkan simpelnya ginilah, saham-saham komoditas lah. Harga batu bara $100, laba bersih, misalkan laba bersihnya $100 kayak gitu. Harga batu bara $200, laba bersihnya $200 gitu. Harga batu bara $300, kira-kira laba bersihnya berapa? Itu kan sesuatu yang simpel yang bisa kita baca. Seperti itu. Itu fundamental dan makro ya. Kira-kira simpelnya seperti itu. Kalau mau didalami ya jauh lebih kompleks. Nah, sedangkan technical analysis itu mengikuti si pergerakan analis tadi. Analis tadi menganalisa dia akan naik, lalu dia akan beli, dan ketika ada uang besar masuk kita ngikut. Seperti itu. Nah, dari hal panjang lebar yang pengen saya sampaikan di sini ya. Bagi katalis memang suku bunga itu akan turun. Bahkan Indonesia udah turun gitu. Tapi US itu pun juga akan menurunkan di bulan depan gitu. Chance-nya udah sangat besar. Nggak ada yang pasti ya, cuman chance-nya udah sangat besar. Cuman kalau misalkan bingung kira-kira naik atau turun, ya ada yang namanya price in juga
seperti itu. Dan simpelnya sebenarnya yang pengen saya sampaikan adalah terlepas dari itu semua itu udah tercantum di market ya. Kalau kita tanya IHSG kenapa kok rally dari bulan ini, dari bulan Maret sampai bulan Agustus kok rally terus, kira-kira kenapa? Ya terlepas dari katalisnya kita tahu nggak tahu, tapi ada alasan untuk harga itu naik seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Dan kalau mau ngomongin kesimpulan lagi dari kita investing ya batasi resiko itu udah paling benar. Beli sahamnya yang kita tahu dia bakal bagus, entry-nya yang benar, dan jangan lupa batasi resiko. Kira-kira seperti itu. Ya itu sedikit intermezzo lah, karena ini kan baru rame di mana-mana ya. Indonesia ada suku bunga turun, sekarang udah pada bergeliat. Ini US mau turunin suku bunga, dan ya biar nggak bingung aja kita melihat data ekonomi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau discuss, boleh banget ya komen-komen aja di YouTube ini. Siapa tahu juga saya juga bisa tambah insight, atau mungkin gabung ke grup free, nanti bisa share-share discussnya di situ juga boleh juga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Ini malah lama bahas IHSG-nya, nggak apa-apa lah. Dimana hari ini IHSG ada candle reject. Sebenarnya masih melanjutkan konten terakhir ya, dimana IHSG cenderung sideways. Ada dua view sebenarnya, kita bisa bilang ini falling wedge. Ini satu di sini dan sudah break. Kalau ini view bagusnya ya. Descending juga bisa juga, tapi udah breakout atas, jadinya continuation. Cuman ya kalau saya sih lebih suka yang kotak ini. Ya, terakhir saya konten ini saya lupa. Kemarin kayaknya saya nggak konten deh. Berarti Kamis mungkin ya. Tuh. Intinya IHSG ini dia masih ranging atau sideways ya. Dari range 7850 sampai range 7950. Dan hari ini dia baru menyentuh atas 7950 dan ada reject. Artinya apa? IHSG masih merespon resisten seperti itu. Ada potensi besok bisa koreksi ya, karena kita baru ranging dan baru aja kena resist. Simpelnya kayak kita mantulin bola ya, ada atap, ada lantai. Ketika kena lantai ya dia bakal mantul. Ketika kena atap ya dia bakal mantul lagi seperti itu. Dan hari ini IHSG baru kena atap, maka dia ada pantulan, ada reject lah bahasa teknikalnya itu seperti itu. Cuman ya kalau di technical analysis lantai dan atap tadi bisa jebol. Kalau kita asumsikan dengan lantai atap rumah itu kan sangat jarang ya untuk jebol. Cuman ya kalau di technical analysis bisa support resisten untuk breakout ataupun breakdown. Ya intinya itu masih batasi resiko di 7850 sampai 7950. Jujur li kalau misalkan suruh cek pakai Elliott Wave ya, saya belum terlalu jago, daripada saya sok tahu. Lebih baik saya bahas yang saya bisa aja. Cuman intinya ya banyak lah, ada yang view-nya masih bullish maupun akan koreksi dan lain sebagainya. Cuman kecenderungan memang IHSG ada view koreksi dulu, koreksi untuk naik lebih tinggi lah untuk dari Elliott Wave-nya seperti itu. Cuman ya karena saya belum sampai ke sana ilmunya, jadi saya bahas yang bisa saya bahas aja. Ini intinya saat ini IHSG baru ranging sideways ya. Kalau diketawain lo mas, bullishnya kayak gini kok ranging ya. Kita lihat time frame-nya ya. Memang kalau kita zoom out IHSG baru bullish, tapi di fase sejak 19 Agustus ini kita cenderung ranging 7850, 7950, 7850, 7950. Kalau besok IHSG berhasil breakout 7950, maka ada potensi lanjut, mungkin menyentuh all time high lagi 8000 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan besok IHSG koreksi jebol 7850, maka next stop di 7800, baru setelah itu di 7695. Kalau ditanya condong kemana mas? Kalau saya sih sebenarnya tetap condong breakout ya. Kenapa? Karena ya perubahan tren itu berat ya. Serius, tidak sesimpel itulah. Dia nanti pasti breakdown dulu, pullback dulu, dan lain seterusnya. Seperti itu. Maka kalau di fase ini saya lebih cenderung ke IHSG ini masih bullish. Cuman ya perlu diingat juga, semakin tinggi harga ada sesi capeknya juga ya. Karena ya simpelnya itulah, semakin tinggi harga kan semakin dikit yang mau beli. Seperti itu. Makanya ada istilah bubble lah dan lain sebagainya lah seperti itu. Intinya itu untuk pergerakan jangka pendek kita mungkin sampai akhir Agustus inilah. Biarkan dia menentukan arah dulu aja. Range 7950 sampai 7850. Kalau break ke atas dia lanjut, kalau jebol ke bawah dia akan koreksi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen coba cek. Jujur li nanti saya pengen bahas Adaro. Karena yang tanya tuh banyak banget ya. Banyak yang tanya Adaro. Ini yang muncul Adi. Nanti kita bahas Adaro-nya deh. Gak apa-apa. Oke, kita coba cek dari kok minta refresh ini. Kita bahas koin lah ya. Nih
sudah ada TA-nya soalnya. Udah bukan arah berjilid-jilid. Ya ini sebenarnya kayak si CDA kemarin sih, cuman melihat targetnya aja kemana. Gak apa, kita bahas. Oke, hari ini koin naik 24%, arah sepertinya ya, candlenya solid, volumenya juga masih sangat bagus. Sebenarnya kalau kita bilang ini masih kelihatan sangat bullish koin ini. Sampai mana saya pun juga gak tahu, cuman yang jelas ini masih sangat bullish. Kenapa? Ya kita bisa perhatikan ya, volumenya ini masih dominan buyer semua. Ketika naik dia kuat-kuat, koreksi lemah, di cover lagi lebih kuat, koreksi lemah lagi, di cover lagi kuat-kuat bayarnya. Di sini ada buangan yang cukup besar, ini tanggal 8 Agustus ya. Cuman 9 Agustus pun langsung di cover lagi. Ya, buangannya ini jauh lebih besar. Waktu turun volumenya kecil-kecil, naik pun sekarang volumenya gede banget. Ya, dan ini indikasi dari pergerakan yang masih sangat bullish. Targetnya pun juga sebenarnya masih bisa jauh juga, seperti itu. Cuman ya untuk sekarang ini lebih ke yang punya barang lah. Misalkan teman-teman punya barang, terus bertanya kayak ini kira-kira bisa sampai mana ini koin ini. Nah, karena dia all time high, kita bisa tarik higher high-nya itu targetnya menggunakan Fibonacci. Ya, dari atas sampai ke bawah 1370. Maka untuk sekarang target dari koin itu di sini 2790 sampai 3150. Mungkin teman-teman bertanya apakah boleh entry? Ya, saya kembalikan siap tidak dengan resikonya, seperti itu. Kalau misalkan kita cari setup ya, ini nggak kelihatan setupnya. Ya mungkin ini continuation ini stop loss di bawah 2300 ya. Nih kita asumsikan ini sebagai ascending 1, 2, 3 breakoutnya tapi di arah ya, mungkin bisa stop loss di bawah 2300 kalau pengen kejar atas tuh. Cuman ya itulah seninya besok cari barang, siapa tahu dibanting dulu. Intinya adalah yang pengen saya sampaikan dari koin ini, untuk upside masih ada dengan target terdekatnya di 2790 sampai 3150. Tapi apakah dia akan langsung menuju ke sana? Ya jangan ditelan mentah-mentah juga, besok harus kita pantau juga seperti itu. Cuman by Fibonacci ada arah ke sana. Tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support kalau saya bilang ya bahkan masih kita pakai 15 menit ya. Ya benar sih, masih 2300 support terdekatnya. Seperti itu. Kalau jebol yang 2300 baru agak dalam. Tuh, batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk si koin hari ini cenderung netral ya, small netral. Bandermologi ke belakang cenderung distribusi. Ya ini juga ada fase markup ya. Jadi ya ikuti TA-nya aja, seperti itu. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja. Untuk koin kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si yang menarik ya, MTech. Kita update view-nya ke MTech ah. Ini ditunggu koreksi nggak, koreksi ya. Ya, yang pada punya barang bawah rezekinya naiknya nggak kelamaan ya. Tuh dari sini udah kelihatan sebenarnya view continuation-nya. Ada setup lah bahasanya. Kalau di bawah ini kan harus buy out weakness ya. Cuman semenjak di 590 ini kan udah ada setup continuation. Di sini continuation lagi, di sini kemarin gocean tapi nggak lower low, dan akhirnya sekarang naik sampai sekarang. Saya pengen bahas bigger view-nya aja, di mana MTech ini sebenarnya sudah kena target ya. Saya nggak tahu lagi apakah dia masih mau lanjut atau enggak. Tuh, yang jelas by bigger view dia sudah kena resist. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman ada yang FOMO, lebih baik berhati-hati. Takutnya apa? Takutnya cuci piring. Tapi satu hal yang bagus, dia ini naiknya volume dan candlenya bagus. Tapi ini monthly ya. Kalau pakai monthly ya closingnya akhir bulan nanti. Tuh. Cuman intinya apa? Kalau misalkan ada retracement kayaknya bisa dipantau MTech ini. Seperti itu. Either itu nanti ke 1000 atau ke berapapun itu saya juga belum tahu. Cuman yang jelas saat ini dia sudah mulai masuk ke area supply yang cukup kuat. Kalau kita pakai FVPVR ya, nih dari atas sampai ke bawah. Bottomnya kemarin di sini. Oh, area supply-nya malah di bawah sebenarnya. Ya, masih ada chance buat lanjut sih. Ya itulah. Yang penting sih jangan FOMO aja ya. Kalau misalkan mau kejar juga jangan lupa cari setup seperti itu. Tuh MTech. Intinya kalau dari target Fibonacci dia udah kena karena sudah mulai masuk 0,618. Itu di 1340 sampai 1940 di area pullback-nya. Cuman ya kalau kita perhatikan tadi juga volumenya pada di bawah, dan ya either itu nanti dia bisa konsol nyamping continuation atau ternyata dia minta retracement dulu, itu nanti bisa kita pantau lagi.
Untuk support misalkan kita pakai daily ya, dailynya pun juga belum kelihatan supportnya. Kalau misalkan kita pakai intraday, anggaplah kita buka di 4 jam dulu. Ini malah mau bikin continuation lagi nih kayaknya nih, 4 jamnya. Nih 4 jam continuation lah, mah jadi setup ini. Jadi setup ini ya. Besok kalau mau dicoba, risk rewardnya lumayan bagus lah. Nih kita asumsikan dia dengan bullish penan ya, tinggal TP segridinya aja. Karena udah mulai masuk area target. Nih SL nya bisa taruh di bawah 1345. Nah risknya 3%. Kalau continuation ya setinggi tiangnya ya, anggap dari sinilah. Tapi ini pakai lock sih, jadi kalau pakai chart pattern biasanya kurang valid ya, seperti itu. Intinya itu untuk support sekarang si MTech ini ada di area 1365 sampai 1350 ya. Dan selama dia nggak jebol 1350 masih ada arah lanjut bahkan untuk MTech ini. Tapi by bigger view dia udah mulai masuk area pullback, dan jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Dan masuk resist lah 1340 sampai 1940 tadi. Buy transaksi masih sangat cakep, akumulasi semua bahkan sampai hari ini ya tuh. Dan kalau kita lihat broker summary hari ini pun juga cenderung akumulasi lah, netral, small, netral ya, cenderung netral ternyata tuh. Yang penting sama sih, selalu batasi resiko aja. Tuh untuk MTech kita lanjutkan. Saya pengen coba cek udah kena ini targetnya CBDK nih. Bahas gak? Boleh deh kita bahas CBDK ya, dimana hari ini volumenya cakep tuh. Hari ini CBDK naik, dia naik 13%, candlenya bagus, volumenya juga sangat bagus ya. Kemarin sempat ada setup continuation di sini, tapi ternyata enggak, dia reject lalu turun bahkan, dan naiknya baru kali ini ya. Oke, kita bahas CBDK nih. Terakhir kemarin dia breakout dari downtrend line-nya. Di sini dia punya downtrend line, reject, akhirnya berhasil breakout. Tapi dia belum ada breakout structure karena belum breakout high-nya di 6375. Dan ya, kemarin dia sempat retracement turun sampai 58. Kalau ngomongin shadow bahkan sebenarnya sampai 55 ya. Cuman ya kita ngomong yang body aja itu sampai 5800. Sempat jadi menu di CCS juga, di call sama CCS team kemarin ya. Nih, karena ada kecenderungan breakout dari CBDK ini. Nih ya, dia volume mulai masuk, breakout, retest, dan hari ini dia naik 13,22%. Kalau dari Fibonacci dia udah kena target juga, karena targetnya di area pullback. Target 1 ya, itu 6.700 sampai 7.100. Hari ini sudah menyentuh, bahkan dikasih bonus sampai 7.150 seperti itu. Jadi ya sudah kena target. Tapi kalau dari bigger view sih sebenarnya dia masih ada potensi lanjut juga seperti itu. Cuman syaratnya adalah breakout 7.650. Artinya apa? Kalau misalkan CBDK lanjut ya, besok dia break 7.100, 7.650, ada target high-nya di 8.700 sampai 9.400. Untuk ngecek itu mungkin kita bisa cek intraday apakah dia ada continuation atau ternyata sudah cukup lelah pengen koreksi lagi karena ini pullback. Kalau dari volume sih sebenarnya saya cenderung dia masih lanjut lagi ya kalau dari volume. Cuman ya lagi-lagi ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja seperti itu. Intinya untuk sekarang TS kita bisa gunakan 6.500 lah. Ini TS saat ini ya. Tuh, ada low di situ dan bisa digunakan. Sedangkan untuk resist terdekat di 7.100, nextnya di 7.650. Kalau break yang 7.650 baru target ke 8.700 sampai 9.400. Kalau kita ngomongin support kuatnya ya mungkin masih 6.300. Cukup jauh lah. Jadi pakainya mungkin continuation. Kita lihat transaksinya hari ini. Price action bagus, most likely transaksinya juga bagus, cenderung akumulasi ya hari ini tuh. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Tuh untuk CBDK kita lanjutkan. Toba kemarin udah kita bahas belum ya? Saya kok lupa. Kita bahas aja deh. Ini karena juga saham rame ya. Oke, kita bahas update view Toba. Atau kemarin udah saya bahas ya? Atau ada yang tanya, saya lupa. Hari ini Toba naik, dia naik 9%, candlenya bagus, volumenya juga bagus. Ini nanti retracement-nya bisa dipantau kalau dikasih retracement ya. Terakhir Toba, dia pucuk di 1265. Saya pengen spesifik ke view kecil aja.
nggak pengen zoom out. Intinya kemarin dia rally naik itu sampai 1375, bikin uptrend channel dan ternyata dia patah, breakdown uptrend channelnya, turun, bikin lower high dan terjadi lower low. Dari intraday sebenarnya juga Toba ini punya bearish divergent, makanya dia kemarin sempat koreksi, benerin divergennya lah, turun sampai 990. Satu hal yang menarik adalah hari kemarin 22 Agustus, karena di area support 985 ini ada coveran dengan volume yang masuk ya. 22 Agustus ini baru cakep seperti itu. Dan kalau kita perhatikan pun juga area tersebut juga area mendekati EMA 50 lah untuk dari Toba ini. Seperti itu. Dan karena volume kemarin masuk, terbentuk potensi falling wedge ya. Bisa kita perhatikan. Most likely kalau kita gunakan indikator, biasanya akan ada bullish divergence juga. Ini kita perhatikan kan ada bearish divergence, indikator ke bawah, harga ke atas, makanya dia minta koreksi dulu. Tapi ini sudah ada momentum baru ya, mau benerin divergence-nya. Kalau kita ke intraday itu falling wedge-nya biasanya disertai dengan bullish divergence juga. Cuman ya mungkin kita ngeceknya agak dalam ya. Di 1 jam harga ke bawah, indikatornya ke atas seperti itu. Jadi ya bentukannya seperti ini. Kalau kita perhatikan kayak mau continuation juga ini. Tuh, tapi enggak sih. Enggak, sorry. Seperti itu. Oke, itu. Sudah breakout juga dari falling wedge-nya hari ini ya. Pakai gap up, nutup gap dulu, lalu naik. Dan satu hal yang menarik adalah Toba ini sudah breakout structure. Dia sebelumnya punya high di sini. Ini kan 1130 dia punya high, sudah di break closingnya di 1145. Artinya apa? Kalau misalkan ada koreksi, ini koreksi yang bisa dipantau, ya. Misalkan nanti dia dikasih koreksi sampai 1060 atau bahkan sampai 1040, itu bisa dipantau. Kenapa? Karena dia sudah ada konfirmasi awal yaitu breakout structure. Seperti itu. Yang penting apa? Yang penting dia tidak jebol 950 karena last low-nya dia di sana. Kalau jebol ya berarti dia juga breakdown juga. Seperti itu. Buy resist, dia sepertinya sudah masuk ke resist ya. Ini ada Fibo. Tuh dia kena area pullback lalu ada sedikit reject. Wajar karena baru satu kali kena. Seperti itu. Untuk sekarang itu, kalau misalkan lanjut, ya saya mungkin nggak bisa merekomendasi ya. Yaudah biarin lanjut aja, karena memang arahnya baru ke atas. Tapi kalau misalkan dia retracement, mungkin bisa dipantau. Point weakness-nya di 1040, itu area support saat ini. Ya, 1040 sampai ya mungkin 1000 lah, seperti itu. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. So far kalau dari target ya, kalau memang dia mau higher high alias dia mau breakout 1265, maka targetnya ke sini, ke 14 sampai 15. 1400-1500an lah kalau break 1265. Kita lihat transaksinya hari ini ya, terjadi peak akumulasi ya. Price action bagus. Kecenderungan transaksi juga bagus. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Toba kita lanjutkan. Saya pengen coba cek mungkin terakhir ya, Antamnya juga asingnya mulai masuk lagi. So far view-nya masih on track lah untuk view itu. Tadi saya udah bilang mau bahas Adaro, coba saya bahasnya ya. Saya nggak tahu kenapa kok banyak banget yang tanya. Maksudnya banyak yang minta view-nya baik di grup maupun non grup ya. Pada tanya Adaro. Ya mungkin posisi punya barang atas dan lain sebagainya. Kita bahas di sini aja secara komprehensif. Oke. Hari ini Adaro turun 1,97%. Candlenya solid, volumenya besar. Dan dia juga baru breakdown support ya. Breakdown hari ini juga sudah ada reject seperti itu. Sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Ini dengar-dengar juga Adaro ini udah gak ada batu baranya juga ya. Jadi ya sebenarnya dia ada potensi bisa shifting juga untuk bisnisnya. Karena kalau nggak salah kan spin-off yang pegang batu baranya kan di ADI ya, AADI tuh. Sedangkan Adaro ini belum tahu nanti mau diisi apa. Seperti itu. Kita bahas bigger view-nya dulu. Uptrend di tahun 2021 itu rally-nya komoditas ya, sampai puncak di 2022. Sempat bikin low, belum patah uptrend, lalu bikin puncak lagi. Dan dari situ kita bisa lihat ya, ada yang namanya pattern double top karena dia punya same high. Dan yang agak kurang enak adalah dia
breakdown dari double topnya tuh ya. Nih kalau misalkan kita pakai chart pattern ya, itu ada arah dia bisa ke sini. Cuman ya seperti biasa ya, karena ini pakai lock, jadi chart pattern biasanya kurang relevan ya. Yang biasanya validnya pakai Fibonacci kalau nggak trend line. Kalau kita coba tarik Fibo ya untuk cari target lower low-nya, itu dari 2010 sampai high-nya kemarin itu di 4300. Ya ini. Nah, dari angka tersebut kita bisa tarik target double topnya si Adaro itu sebenarnya masih di 1500-an. Ini juga sama, target lower low-nya tuh pas di 1250 sampai 1375 ya. Itu lower low-nya saya narik dari sini tadi sampai ke sini, itu targetnya juga sama. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Adaro ini jebol 1600 low di bulan April ini ya, maka ada potensi Adaro melanjutkan penurunan ke targetnya di 1500 sampai 1250 seperti itu. Itu kalau dia jebol dari 116. Sebenarnya sudah valid karena ini double top ya, double topnya sudah valid. Tapi setidaknya di sini kan dia ada support lagi tuh. Takutnya kalau misalkan dia mau bikin double bottom ya, intinya strukturnya dia bakal lower low kalau jebol 1600. Nih, target lowernya kan juga sama, 1240 sampai 1365. Jadi kita bisa pakai bigger view-nya aja seperti itu. Nah, ke view kecil kita ke daily ya. Tadi sebenarnya sudah sedikit saya spill. Intinya Adaro ini punya structure downtrend dan dia belum berhasil break ya. Saya sebenarnya sempat punya view bullish juga ketika kemarin dia breakout yang di sini ya. Ini kan dia break ya, saya kira masih ada lanjut lah sampai 2780. Ini falling wedge, tapi ternyata enggak, naiknya cuma 12450 lalu sekarang turun sampai 1740 ya. Intinya dia masih punya downtrend structure tuh, dan lebih ke arah sekarang tinggal supportnya aja seperti itu. Untuk support 1 tadi sudah di break ya, sebelumnya kan dia punya support di sini itu di area 1790 ya. Tadi kan view-nya di sini ada support ya, di sini ada support, lalu ada continuation dan sudah lower low. Dan sekarang dia baru di support 2 ya, Adaro ini. Ini dia di support 2 1735 ya. Kalau misalkan dia nggak jebol ada potensi rebound. Cuman yang pengen saya sampaikan adalah kondisinya dia masih downtrend seperti itu. Jadi ya kalau cari spek buy-an agak riskan karena ya kita melawan tren lah bahasanya. Seperti itu. Tuh, kalau misalkan 17 berapa ini? 1730-nya jebol, maka next-nya terakhir tuh di 1600. Dan kalau yang 1600 itu jebol, wah itu udah sangat kurang bagus lah. Tadi ya, target double top maupun target lower low-nya pun juga masih bisa hit. Seperti itu. Jadi intinya untuk sekarang Adaro ini by view ya masih agak kurang oke. Kalau ada pilihan saham lain, pilih yang lain dulu aja. Tuh. Cuman ya kalau misalkan teman-teman punya barang ya mungkin bisa kurangi porsi kalau misalkan dia jebol support. Intinya atur porsinya sih. Karena kalau misalkan kita perhatikan juga ya, batu bara ini saya nggak tahu sekarang Adaro ini relevannya sama apa. Tapi kalau kita perhatikan batu bara ini kan juga dia belum pada gerak semua. Banyak yang mulai tanya batu bara juga, PTBA gimana, ITMG gimana, dan Indi gimana, Harum gimana. Ya kalau saya bilang belum ada yang pada dapat flow seperti itu. Jadi ya sahamnya pada nggak gerak kemana-mana. Even sahamnya bagus dan lain sebagainya, duit belum masuk, flow belum masuk, ya dia belum bakal kemana-mana juga seperti itu. Karena ada fasenya. Flow mulai masuk, akumulasi, baru harga ditarik seperti itu. Untuk sekarang saya belum melihat semuanya. Jadi ya saya pun juga belum add saham batu bara ke portofolio. Mungkin nanti kalau mulai dia kelihatan dikumpulin ya, kayak misalkan contoh kemarin MTech Group lah. Oh mulai dikumpulin, nah itu kan pasti kelihatan. Nanti mulai breakout, mulai rally ya itu kan nanti kelihatan. Kalau sekarang masih belum ada tanda-tanda sama sekali untuk saham-saham batu bara. Ya semoga segera kecipratan ya, karena CPO udah pada jalan seperti itu. Intinya support sekarang nih 1730. Kalau misalkan jebol terakhir di 1600. Kalau jebol yang 1600 dalam seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini. Price action jelek, transaksi juga auto kurang bagus. Big tuh batasi resiko aja. Karena dari segala view ya, baik itu tren maupun bandarmologi, dia masih belum ada view yang bagus dari Adaro. Gunakan support tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko.
Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.